Assalamualaikum anak-anakku sekalian semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, kalau ada yang sakit kita doakan mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya dan segera diberikan kesehatan. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Ya, baik anak-anak. Kita masih mempelajari bab keempat yaitu teks tanggapan kritis ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi menulis teks tanggapan kritis. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian dan struktur teks tanggapan kritis, nah sekarang kita belajar bagaimana sih cara menulis teks tanggapan kritis. Yuk simak baik-baik materinya. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin membuat sebuah teks tanggapan kritis adalah menentukan tema. Nah, tema tersebut dapat berhubungan dengan diri sendiri, orang lain, atau kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Ya, kalian bisa melihat di lingkungan sekitar kalian atau di lingkungan yang lain. Kalian bisa melihat yang ada di daerah kalian atau di daerah lain. Ya, jadi bisa menentukan tema itu apa saja. Seperti itu. Yang pasti yang pertama sebelum kalian mengumpulkan bahan, sebelum kalian membuat kerangka, sebelum kalian membuat teks, pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema. Nah, jika kalian sudah menentukan tema, maka kita akan mencari sumber. Nah, bagaimana cara mencari sumbernya? Yaitu dengan menemukan bahan-bahan yang bisa didapatkan dengan cara mencari info. Nah, mencari info ini bisa lewat wawancara. Atau juga bisa mencari lewat artikel. Artikelnya bisa yang ada di media cetak. Seperti koran, majalah, buku. Ataupun kalian bisa mencari artikel-artikel yang ada di internet. Cari sumber-sumber yang berkaitan dengan tema yang sudah kalian pilih. Ya, cari bahan sebanyak-banyaknya agar teks yang kalian buat bisa lengkap dan mudah untuk dievaluasi atau dinilai. Ya, jika sudah mencari bahan-bahan, selanjutnya menuliskan pokok-pokok. Jadi jika kalian sudah mengumpulkan buku, artikel, atau sudah mendapatkan wawancara, maka hasil dari mencari sumber tersebut dibuat ke dalam pokok-pokok, yaitu dibuat menjadi beberapa poin. Ya, kalian buat satu poin itu satu kalimat. Buat sebanyak mungkin. Agar ketika kalian akan mengembangkan poin-poin tersebut, itu kalian kaya akan informasi. Jadi mudah sekali nanti ketika kalian akan membuat sebuah teks tanggapan kritis. Nah, jika kalian sudah menuliskan pokok-pokoknya, selanjutnya pokok-pokok tersebut dikembangkan. Ya, jadi poin-poin yang kalian sudah dapatkan tadi, yang penting-penting itu, yang asalnya satu kalimat, kalian kembangkan menjadi beberapa kalimat dengan kata-kata sendiri. Ya, setelah menjadi beberapa kalimat, dibuat menjadi beberapa paragraf, ya. Seperti itu. Nah, jika si poin-poin tadi sudah menjadi sebuah kalimat atau paragraf, itu kemudian disusun, ya. Susun dan gabungkanlah kalimat-kalimat yang telah kalian buat sesuai dengan bagian struktur teks tanggapan kritis, ya. Nah, teks tanggapan kritis kan ada orientasi, itu ada di paragraf pertama. Kemudian struktur yang kedua, boleh tanggapan dulu, boleh evaluasi dulu. Jika kalian ingin menjelaskan tentang isi dari sebuah teks tersebut secara detail, maka tafsiran dulu yang kalian buat. Tapi jika kalian ingin menuliskan bagian penilaian, maka evaluasi dulu yang kalian buat. Nah, setiap kalimat yang kalian buat itu harus ada keterkaitannya, jadi harus nyambung.
dari kalimat 1 ke kalimat 2, dari paragraf 1 ke paragraf 2. Jadi setiap kalimat dan paragrafnya itu harus nyambung. Bagaimana cara menyambungkannya? Yaitu dengan menggunakan konjungsi atau kata sambung ya. Sehingga kalimat atau paragraf yang telah dibuat itu menjadi kalimat atau paragraf yang padu, nyambung, enak untuk dibaca ya. Nah, selanjutnya, jika kalimat sudah disusun menjadi sebuah kalimat yang padu, atau jika paragraf sudah disusun menjadi paragraf yang padu, kita melakukan sunting atau edit ya. Kalian mengecek ejaan yang digunakan ya. Kalian gunakan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kalau dulu dikenalnya dengan buku EYD. Nah, sekarang dikenalnya dengan buku PUEB. Itu singkatan dari buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, selain dengan menggunakan buku PUEB, kalian juga bisa menggunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai acuan. Kalian cek tanda bacanya sudah betul atau belum. Tanda titik, tanda koma, itu sudah betul atau belum. Kemudian, huruf kapitalnya sudah benar atau belum. Di awal paragraf, di awal kalimat, sudah menggunakan huruf kapital belum. Nama orang, nama tempat, itu sudah menggunakan huruf kapital atau belum. Jadi setiap katanya harus dicek ya, jangan asal membuat. Seperti itu ya anak-anak. Ya, itu tadi adalah langkah-langkah cara membuat sebuah teks tanggapan kritis. Silahkan kalian putar lagi videonya. Baca lagi, pahami setiap langkahnya dengan baik ya, sehingga kalian benar-benar bisa memahami materi dan bisa membuat sebuah teks tanggapan kritis yang sangat bagus. Nah, jika sudah dipahami, lanjut kalian mengerjakan tugas. Nah, berikut petunjuk dalam pelaksanaan atau pengerjaan tugasnya. Pertama, buatlah teks tanggapan kritis dengan tema kebudayaan daerahku. Nah, kalian berasal dari daerah mana? Misalnya kalian dari Jawa, ada yang dari Sumatera, kemudian ada yang dari Sulawesi, dari Bali, banyak sekali. Nah, di daerah kalian pasti ada kan sebuah kebudayaan. Kalian boleh pilih salah satu. Misalnya di Jawa ada wayang. Misalnya di Bali ada tari kecak. Kemudian di daerah lain masih banyak lagi ya kebudayaan-kebudayaannya. Silahkan kalian pilih. Nah, kalau sudah, kalian buat sebuah teks tanggapan kritis sesuai dengan langkah-langkah yang tadi sudah Bu Risa jelaskan ya. Kalian boleh cari tambahannya di internet ya. Hanya mencari materi atau bahannya saja di internet. Tidak diperkenankan untuk copy paste teks tanggapan kritis yang sudah jadi kemudian dikirimkan ke Bu Risa. Itu tidak boleh ya. Nanti Bu Risa akan tolak dan kembalikan tugas kalian jika karya kalian itu tidak original. Ya, jadi tidak boleh plagiat. Plagiat itu adalah meniru secara keseluruhan karya orang lain. Jadi kalian benar-benar harus belajar membuat teks tersebut hasil karya sendiri ya. Jika sudah selesai mencari bahan-bahannya langsung dibuat. Kalian ketik dalam bentuk Microsoft Word ya. Kemudian nanti kalian ubah menjadi bentuk PDF ya. Kemudian selanjutnya ketentuannya kalian membuat minimal 4 paragraf. Jadi satu struktur itu 1 paragraf. Kalau lebih, boleh, itu lebih bagus lagi. Kalau kurang, ya tidak boleh ya. Jadi minimal 4 paragraf. Untuk jenis hurufnya bebas, silahkan menggunakan huruf apa saja, asalkan bisa terbaca dengan baik dan sangat enak untuk dibaca. Untuk ukuran hurufnya, judulnya 16, isi teksnya 12.
Kemudian gunakan spasi 1,15. Jangan lupa beri nama dan kelas di pojok kiri atas. Nama, kelas, 91, 92, atau 93. Lebih bagus lagi diberikan nomor absen untuk memudahkan memasukkan nilai. Nah, kapan sih dikumpulkan tugasnya? Tugasnya dikumpulkan paling lambat 7 hari dari sekarang, ya. Kalian tinggal hitung aja, 7 hari ke depan hari apa? Berarti itu maksimal kalian mengumpulkan tugas. Jadi dicicil setiap harinya ya, Nak, ya. Jangan sampai tidak mengerjakan, nanti nilainya jadi kosong, ya. Kemudian tugasnya nanti dikirim ke GCR di tugas kelas, jangan di wall, ya. Supaya nanti bisa dinilai. Kalau di wall, itu nilainya nanti tidak akan muncul. Tapi kalau di tugas kelas, itu nilainya akan muncul. Selain nilainya akan muncul, juga akan tersusun dengan rapi tugas-tugasnya. Jadi nanti kalian mudah mengeceknya. Seperti itu. Ya, nanti tugas kelasnya ada judulnya menyusun teks tanggapan kritis. Ya. Jadi itu anak-anak, tugas yang harus kalian kerjakan. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan mengenai tugas yang Ibu berikan, silakan kalian menghubungi Bu Risa di waktu Senin sampai hari dengan Jumat di jam 9 pagi sampai jam 5 sore, ya. Baik anak-anak.